Filipina menetapkan status darurat energi nasional seiring menipisnya pasokan bahan bakar imbas konflik di Timur Tengah. Melansir dari berbagai berita, dalam sebuah perintah eksekutif pada Selasa malam, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa ada ancaman serius ya teman-teman akibat pasokan energi yang sangat rendah. Langkah-langkah ini yang mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas pasokan energi, kelangsungan aktivitas ekonomi, serta penyediaan layanan penting, katanya. Nah, terakhir kali Filipina menetapkan status darurat nasional adalah saat pandemi COVID-19 pada 2020. Ketika negara tersebut menerapkan salah satu kebijakan lockdown paling ketat di dunia. Nah, sementara itu, negara lain telah mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis minyak akibat perang di Iran, termasuk melepas cadangan minyak strategis dan menyusun anggaran tambahan. Filipina tepatnya menjadi salah satu yang pertama secara resmi menetapkan status darurat nasional. Adapun Filipina yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah, menyatakan memiliki ketahanan cadangan minyak untuk 45 hari per 20 Maret 2026. Nah, pada Selasa, Marcos mengatakan kepada Bloomberg Television yang sangat mungkin pesawat-pesawat akan berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar jet. Nah, terkait situasi ini, Filipina juga sedang berdiskusi dengan negara seperti China dan Rusia untuk menambah pasokan bahan bakar, teman-teman ya. Nah, dalam status darurat, Presiden akan membentuk komite yang memastikan ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, dan kebutuhan penting lainnya. Komite ini juga mengawasi langkah-langkah pengelolaan energi serta dukungan bagi konsumen dan sektor yang terdampak. Kantor Komunikasi Presiden Filipina menyatakan bahwa Departemen Energi diperintahkan untuk mengambil langkah penghematan energi dan mencegah penimbunan. Perusahaan energi milik negara diberi wewenang untuk mengadakan bahan bakar dan produk minyak bumi serta melakukan pembayaran di muka melebihi 15% dari nilai kontraknya, teman-teman. Nah, lalu Departemen Perhubungan akan memberikan subsidi bahan bakar dan tarif transportasi, memperpanjang jam operasional kereta, serta menangguhkan biaya tol dan penerbangan. Sementara itu, departemen lain akan mempercepat penyaluran bantuan sosial, memantau kenaikan harga tidak wajar pada barang kebutuhan pokok, serta memfasilitasi pemulungan pekerja migran dari Timur Tengah. Dalam pernyataan pemerintah Filipina, tidak disebutkan ada rencana menahan harga BBM. Filipina diketahui tidak memberikan subsidi bahan bakar secara luas, berbeda dengan negara tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Harga BBM dan SPBU sebagian besar telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, teman-teman, sejak sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Nah, status darurat energi nasional ini akan berlaku selama 1 tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh Presiden. Nah, dalam beberapa video kita lihat, teman-teman ya, video ribuan warga Filipina berjalan kaki ke tempat kerja viral di media sosial setelah negara tersebut resmi menetapkan status darurat energi nasional. Krisis ini dipicu oleh menipisnya stok bahan bakar minyak BBM yang diperkirakan hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Pada Selasa, Presiden Filipina Ferdinand Marcos secara resmi mendatangani perintah eksekutif yang menetapkan status darurat energi di seluruh wilayah Filipina. Nah, keputusan ini menyusul laporan dari Departemen Energi yang menunjukkan cadangan penyangga minyak National Oil Buffer Stock menyusut drastis ke level yang mengkhawatirkan, teman-teman. Nah, langkah ekstrem yang diambil pemerintah merupakan respon di tengah eskalasi konflik global yang kian memanas, menetapkan ketahanan energi Filipina pada titik nadir yang belum pernah terjadi dalam 1 dekade terakhir. Nah, Menteri Energi Filipina Sharon Garin dalam konversi pers darurat di Malacanang menyampaikan bahwa stok BBM khususnya jenis diesel dan aftur saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik selama kurang lebih 45 hari. Angka ini jauh di bawah batas aman ideal yang biasanya dijaga di angka 60 hingga
90 hari untuk menjamin stabilitas ekonomi dan transportasi nasional. Dampaknya, ketegangan geopolitik di Timur Tengah disinyalir jadi penyebab utama pemicu krisis ini, teman-teman. Nah, gangguan pada jalur Selat Hormuz telah menghambat distribusi minyak mentah ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina yang sangat bergantung pada impor minyak mentah. Selain itu, Filipina selama ini memiliki ketergantungan impor pasokan energi yang tinggi. Lebih dari 90% kebutuhan bahan bakar fosil Filipina dipenuhi melalui impor. Ketika harga minyak dunia melambung akibat ketidakpastian politik internasional, cadangan devisa negara terus tergerus dan kemampuan beli perusahaan minyak domestik menurun drastis. Nah, selain masalah geopolitik, logistik global di tahun 2026 ini juga menghadapi tantangan besar terkait biaya asuransi pengiriman yang melonjak. Banyak kapal tanker yang enggan melewati rute-rute berisiko tinggi tanpa premi asuransi yang sangat mahal, yang pada akhirnya dibebankan pada harga jual di tingkat konsumen. Nah, dampak langsung darurat energi terhadap rakyat Filipina. Pemandangan warga yang berjalan kaki ke kantor bukan sekedar dramatisasi media sosial. Hal ini merupakan dampak nyata dari kebijakan pembatasan distribusi BBM yang mulai diterapkan di kota-kota besar seperti Manila, Quezon City, dan Cebu. Transportasi publik lumpuh, banyak operator jeepney sejenis angkot di Indonesia dan bus terpaksa mengandalkan armada mereka karena tidak sanggup membeli BBM dengan harga yang meroket atau kehabisan jatah harian di SPBU. Nah, biaya logistik yang naik juga menyebabkan harga kebutuhan pokok, terutama beras dan sayuran, ikut melambung tinggi. Masyarakat kelas bawah adalah yang paling terdampak oleh efek domino ini. Selain itu, Filipina juga menghadapi ancaman pemadaman listrik. Sebagian pembangkit listrik di Filipina masih menggunakan bahan bakar minyak. Krisis ini juga mengancam stabilitas pasokan listrik nasional. Menghadapi sisa waktu 45 hari yang kritis, pemerintahan Marcos Jr. dikabarkan tidak tinggal diam. Beberapa kebijakan strategis mulai dijalankan, antara lain adalah pengadaan jalur cepat. Pemerintah Filipina tengah bernegosiasi dengan pemasok alternatif di luar Timur Tengah seperti Rusia dan beberapa negara Amerika Latin untuk mendapatkan pasokan minyak darurat tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang. Yang kedua, rasionalisasi konsumen. Pemerintah yang mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kembali kebijakan work from home ataupun WFH guna menekan konsumen BBM di sektor transportasi. Yang ketiga, subsidi energi terfokus. Alokasi anggaran dialihkan untuk mensubsidi sektor transportasi publik agar tarif tetap terjangkau meskipun harga minyak dunia kian melonjak tinggi. Yang keempat, akselerasi energi terbarukan. Krisis ini, teman-teman, menjadi momentum bagi rakyat Filipina untuk mempercepat proyek energi surya dan angin-angin guna mengurangi ketergantungan permanen pada bahan bakar fosil di masa depan. Nah, para analisis energi berpendapat bahwa deklarasi darurat ini justru bertujuan untuk mencegah kondisi terburuk tersebut terjadi. Dengan status darurat, pemerintah memiliki wewenang untuk mengontrol harga pasar dan mengambil ahli distribusi stok yang ada di gudang-gudang swasta untuk kepentingan publik. Namun, keberhasilan Filipina keluar dari lubang jarum ini sangat bergantung pada kondisi keamanan global. Jika konflik di Timur Tengah tidak segan mereda, atau jika tidak ada intervensi dari organisasi internasional lainnya untuk mengamankan jalur pasoknya ini, Filipina mungkin harus menghadapi masa-masa yang lebih sulit di pertengahan tahun 2026 ini, teman-teman.